Assalamualaikum para pemikir hebat. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kenalin, aku Hana Sultana, salah satu mahasiswi semester 5 Fakultas Teknik di Universitas Andalas. Waduh, gak kerasa kita udah sampai di penghujung semester ya teman-teman. Yang artinya sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester atau UAS. Nah, gak jarang nih UAS menjadi beban bagi para mahasiswa, baik beban mental maupun beban emosional, karena akumulasi jumlah materi yang ada dan waktu yang relatif singkat. Eits, tapi teman-teman jangan khawatir. Pada episode kali ini, aku bakal nge-share tips and trik buat teman-teman yang bakal menghadapi yang namanya UAS. Yuk, disimak sampai akhir. Nah, tips pertama tentunya belajar dong ya. Namanya ujian, kamu harus belajar. Jangan sampai mengandalkan faktor keberuntungan. Usahain jangan sampai kamu menggunakan SKS atau sistem kebut semalam. Karena belajar menggunakan metode ini sangat membebani pikiranmu. Materi yang begitu banyak tentu saja tidak bisa dikejar dalam waktu semalam. Ibarat sebuah gelas nih, apabila terus-menerus diisi air, maka airnya akan tumpah ya kan? Otak kita pun sama teman-teman, jika terlalu dipaksain untuk menampung begitu banyak materi yang ada, hanya akan menambah beban dan akhirnya pusing sendiri deh. Jam istirahat pun menjadi terbuang. Dan saat ujian tiba, kita bisa jadi ngantuk. Usahakan belajar sedikit demi sedikit dari jauh hari. Sehingga saat malam sebelum ujian dilaksanakan, setidaknya kita cuma perlu mengulas sedikit dan mengulangi materi yang sudah dipelajari. Dan sisa waktunya dapat dipakai untuk istirahat. Tips yang kedua, manajemen waktu. Nah, jika ingin belajarmu kondusif, buatlah manajemen waktu sebaik mungkin. Kamu harus bisa membagi waktu antara belajar, main, dan kegiatan lainnya. Selesaikan terlebih dahulu tugas dan agenda sebelum UAS agar tidak mengganggu waktu ujian. Dan juga buatlah time schedule belajar supaya bisa membagi waktu saat belajar antar mata kuliah yang berbeda. Selanjutnya, tips yang ketiga, tentukan gaya dan cara belajarmu. Cara belajar masing-masing individu itu berbeda. Pilihlah metode belajar yang tepat bagi kamu agar dapat menguasai materi yang akan diujikan. Bisa dengan belajar kelompok maupun mandiri. Selain itu, juga dapat belajar dengan metode verbal, audio, maupun media lainnya yang dapat membantu kamu dalam belajar. Contohnya nih, kamu mungkin suka belajar sambil mendengarkan musik ataupun dengan membuat catatan warna-warni dan lain-lain. Tips selanjutnya, bikin kelompok belajar. Nah, jika kamu mahasiswa yang tipe belajarnya itu suka berkelompok, kamu bisa nih membuat kelompok belajar sama teman-teman kamu. Karena hal ini sekaligus ajang untuk sharing hal-hal yang kamu pahami, tapi teman-teman kamu tidak paham, dan juga sebaliknya. Tapi usahakan belajar kelompok ini dilakukan jangan terlalu mepet dengan ujian, karena biasanya saat menjelang ujian, banyak teman-teman yang memilih fokus belajar sendiri dan tidak ingin diganggu. Tips yang kelima, jaga kesehatan. Nah, jika semua usaha sudah kamu lakukan, mulai dari belajar, manajemen waktu, tapi kondisi kesehatanmu tidak dijaga, maka itu juga salah teman-teman. Jangan sampai badanmu terforsir kegiatan-kegiatan berat yang mengakibatkan drop. Makanlah makanan yang bergizi, rutin olahraga agar tetap sehat dan dapat menjalani UAS dengan lancar. Selanjutnya, tips yang terakhir. Nah, ini nih yang gak kalah penting dari semua yang sudah kamu lakukan. Setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran saat mengerjakan UAS dan diberi hasil yang maksimal. Dan juga jangan lupa meminta restu kepada orang tua. Nah, itu dia beberapa tips sederhana dari aku buat teman-teman yang akan menghadapi ujian akhir semester. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan hasil dan nilai yang bagus ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap semangat! Buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat lagi dengan UKM FERDC, jangan lupa follow Instagram @erdcftunan dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.